Dan setanah air, hari ini alhamdulillah saya sudah memenuhi tugas kewajiban saya sebagai warga negara dengan memenuhi undangan klarifikasi yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Jadi saya memenuhi undangan tersebut tepat di jam 10 pagi dan selesai di jam 17.30 pagi, 17.30 sore. Nah, kemudian suasana yang tadi saya alami ini adalah sebuah pengalaman pertama dan mudah-mudahan terakhir bagi saya. Amin. Jadi kami bertanya jawab, saya memenuhi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para penyidik. Dan kemudian saya juga menyampaikan bahwa surat undangan klarifikasi ini adalah seharusnya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam undangan klarifikasi, yaitu definitif disampaikan bahwa undangan klarifikasi ini adalah sesuai dengan peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor yang terjadi di Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 2025. Tetapi sayangnya saya berkali-kali minta klarifikasi, minta penjelasan tentang apa sebetulnya peristiwa yang terjadi di tanggal 26 Maret 2025 tersebut, sampai dengan terakhir saya tidak mendapatkan sebuah jawaban. Ya. Jadi 90% lebih, hampir 100% pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa tanggal 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan. Ya. Dan karena itu saya juga menggunakan hak saya untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan isi substansi dari undangan klarifikasi ini. Ya, tetapi saya tentu saja harus memberikan apresiasi yang jujur ya kepada Polda, anggota-anggotanya, memberikan saya akomodasi, fasilitas, pelayanan dan penerimaan dengan sangat baik, termasuk di awal saya sudah meminta bahwa saya bersedia sampai jam 17, ternyata alhamdulillah dipenuhi, sehingga semua pertanyaan bisa kita perlakukan dengan baik gitu ya. Dan cukup ya, artinya pas sekali waktunya. Nah, jadi itu yang barangkali mungkin bisa saya sampaikan. Jadi kembali lagi bahwa saya tegaskan bahwa pertanyaan yang diberikan pada saat klarifikasi tadi sama sekali tidak ada yang relevan dengan substansi dari surat undangan ini. Tidak, sama sekali tidak menyentuh apa yang sebetulnya terjadi di tanggal 26 Maret 2025 ini ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, selanjutnya tim kami, tim damping tadi dari tim advokasi anti kriminalisasi aktivis dan akademisi. Silakan Bu Nora untuk menyampaikan suasana pendampingan tadi seperti apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tadi kami berdua ya mendampingi dengan Pak Samsir di dalam dari pukul siang tadi ya, setelah istirahat sampai dengan hari ini sore jam 5 sore. Pada prinsipnya sama seperti yang dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh kepolisian kepada kita itu cukup baik dan ramah ya, terjadi komunikasi yang baik. Dalam pertanyaan-pertanyaan memang hak polisi untuk bertanya dan kewajiban kita menjawab juga sesuai dengan keinginan jawaban kita. Kita melokalisir jawaban kita hanya berdasarkan undangan ini. Tujuan Dr. Tifa dipanggil adalah hanya klarifikasi, dan itu pun hanya dalam kaitan yang pada tanggal yang terjadi pada tanggal 26 Maret 2025 yang dilaporkan oleh Insinyur Haji Joko Widodo. Kebetulan saya tanyakan juga, sebetulnya Bapak Joko Widodo itu melaporkan tanggal berapa sih? Beliau mengatakan, pihak penyidik menyatakan tanggal 30 Maret 2025. 30 April 2025. Ya, 30 April 2025. Terhadap apa pelaporannya? Terhadap peristiwa. Ya, jadi terhadap peristiwa tanggal 26 Maret 2025. Terus kita tanyakan lagi, apakah terlapornya sudah ada? Ternyata pihak penyidik menyatakan belum ada. Sehingga dalam kaitan itulah maka diundanglah Bapak Roy Suryo,
Ibu Dr. Tifa ya diundang dalam kaitan sebetulnya bagaimana akan mencari terlapornya kan, mudah-mudahan Dr. Tifa dan Ror Suryo tidak termasuk bagian dari yang terlapor karena memang pada peristiwa yang sesungguhnya dalam laporan itu Dr. Tifa dan Ror Suryo sebenarnya tidak ada dalam kaitan tanggal 26 Maret 2026 itu. Mungkin itu saja ya dalam ini ya. Alhamdulillah. Selanjutnya Bang Samsir. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini atas undangan untuk saudari Dr. Tifa Zia Tiasuma ya. Yang di sini undangan itu pada hari Kamis hari ini tanggal 15 Mei 2025. Kita hadir di sini tepat tadi jam 10 ya. Selesai tadi jam 17.30. Itu 7 jam setengah. Total ada 18 lembar BAP yang dibuat dan juga jumlah 61 pertanyaan. Cukup banyak. Dalam arti yang di sini sudah disampaikan oleh Dr. Tifa maupun Ibu Nora tadi atas kejadian tanggal 26 yang nggak ada hubungannya dengan laporan yang dibuat oleh Saudara Insinyur Joko Widodo. Tapi memang di sini dalam undangan ini disebutkan ada pasal-pasal yang diduga gitu kan. Ada 5 pasal diduga, pasal 310, pasal 311, pencemaran nama baik dan fitnah. Kemudian ada pasal 32, 35, Undang-Undang ITE yang berhubungan dengan dokumen. Ada pasal 27A yang hubungannya dengan Undang-Undang ITE. Tapi ya di sini ya dari apa-apa yang disampaikan dan di pertanyaan tadi telah dijawab dengan kooperatif ya. Tadi juga disebutkan penyidik juga kooperatif. Di sini juga Dr. Tifa penyampaian dari penyidik juga sangat kooperatif, menjawab dengan lugas atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan tersebut. Saya pikir ini yang kita dapat sampaikan. Jadi dalam pendidikan, dalam klarifikasi undangan dari Polda Metro Jaya ini hari ini jam 17.30 kita telah selesai berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil kami infokan nanti kalau ada pertanyaan, tapi sebelum ada pertanyaan kami infokan bahwa tim kami disebut dengan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Dan ini ada tim kami di sebelah kanan saya ada Bang Medi Juniarto termasuk anggota tim, ada Bang Juju Purwantoro anggota tim. Di sebelah tadi ada Pak Gunawan Parikesit dan yang lainnya begitu. Baik, sebelum masuk ke sana nanti ada tanggapan. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak? Ya silakan. Untuk dokter Tifa mungkin silakan. Tadi mungkin boleh ditegaskan lagi berapa banyak pertanyaan yang ditanyakan. Tidak ada pertanyaannya, kebanyakan tidak ada pertanyaan peristiwa. Hampir semuanya, berapa pasal? Mungkin ya selain jati diri, pertanyaan lain itu nggak ada hubungan. Iya. Ya, jadi total pertanyaan tadi ada 61 butir, ya. Jadi pada tahap awal yang ditanya tentu saja data pribadi dan sebagainya. Tetapi setelah masuk kepada pertanyaan yang saya kira itu ada kaitannya dengan peristiwa yang disebutkan di dalam surat ini, ternyata dari nomor kesekian sampai terakhir itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di tanggal 26 Maret 2025. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu lari semua dari tanggal tersebut. Ya, pertanyaannya sama sekali tidak relevan dengan tanggal 26 Maret. Saya sendiri tidak tahu gitu ya. Karena di tanggal 26 Maret 2025 saya kerja seperti biasa begitu kan. Sama sekali tidak ada peristiwa yang saya hadiri dan sebagainya gitu. Tetapi memang pertanyaannya sama sekali tidak ada sedikit pun tidak ada kaitannya dengan tanggal 26 Maret 2025 itu. Saya sama sekali tidak tahu apa peristiwa yang terjadi di Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 2025 sehingga peristiwa itu begitu besarnya sehingga dilaporkan oleh Saudara Insinyur Haji Joko Widodo. Sama sekali saya tidak memahami. Gitu. Ya. Oh ya. Baik, ya saya bertanya tentu saja ya atas 3 pertanyaan penting karena itu 3 pertanyaan itu ada di surat undangan ini ya. Satu,
tentang saya sebagai apa gitu ya, karena di sini kan sudah ada jelas penyidik adalah Polda Metro Jaya, kemudian pelapor adalah Insinyur Haji Joko Widodo. Tentu saja mestinya di surat ini juga tertulis terlapor. Saya tanya, apakah saya sebagai terlapor? Tidak, saya diundang sebagai saksi. Nah, kalau saya sebagai saksi, peristiwa yang tertulis di surat ini jelas, peristiwa di Jakarta Selatan 26 Maret 2025 di mana saya sama sekali tidak tahu peristiwa itu. Saya tidak hadir pada peristiwa apapun itu, sehingga semestinya saya tidak layak menjadi saksi kan? Seperti itu ya, tetapi ya saya tetap melayani dengan baik ya semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, saya sudah berkali-kali dalam 7,5 jam itu bertanya, ya peristiwa apa yang terjadi di Jakarta Selatan 26 Maret 2025 tidak dijawab juga. Sama sekali tidak dijawab. Kemudian saya juga bertanya berkali-kali siapa terlapor, juga tidak dijawab. Ya, ya semacam itulah ya gitu. Ya, saya merasa tidak ada kaitannya ya. Artinya kalau ini berkaitan dengan pasal-pasal ini ya tentu saja saya tidak ada kaitannya sama sekali gitu. Karena kalau sudah menyangkut pasal-pasal seperti ini harusnya ada sebuah barang kan, semacam bukti yang kita klarifikasi kan terhadap barang itu gitu. Tapi ini sama sekali nggak ada. Bahkan peristiwanya saja apa saja tidak dijawab, apalagi bukti apa, sehingga mestinya saya sebagai dokter kan harus ada barangnya gitu kan, harus ada sesuatu physically yang saya lihat dan kita sama-sama berdiskusi tentang itu, tapi peristiwanya saja tidak ada, apalagi barangnya gitu ya. Demikian. Ya kita semua tahu ya, Insinyur Haji Joko kita semua tahu. Kita tidak tahu, saya tahu, saya tahu di Presiden. TV gitu kan. Nah, Insinyur sama sekali tuh. Tahu. Oke, cukup ya. Cukup demikian, terima kasih media sekalian atas kesempatannya bisa berada di sini dan mohon untuk terus mengamplifikasi opini pembelaan kami karena memang ini perkara kami tegaskan bukan hanya perkara Dr. Tifa dan Dr. Roy Suryo, ini adalah perkara seluruh rakyat Indonesia yang selalu dikait-kaitkan dengan kepentingan negara. Karena kami juga heran kenapa ini di Kamnek gitu, seolah-olah ada kegentingan di negara kita sehingga yang menangani klien kami itu harus Kamnek. Dan kami apresiasi dari Polda Metro Jaya karena sebelumnya kami komplain berat terhadap Polda Metro Jaya karena sebelumnya klien kami yang lain kemarin ada Bu Kurniatri Royani dan Pak Rizal Fadila diperiksa hingga larut malam sampai jam 11:30 baru keluar. Nah, mudah-mudahan hari ini adalah bentuk koreksi kami dan diterima oleh Polda Metro Jaya sehingga hari ini bisa lancar sesuai ini. Dan silakan ya, Pak Roy. sedikit ya. tambahan saja, Ya. sekaligus juga kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang membersamai kami. Alhamdulillah, ya. Ada dari Banten, ada dari ibu-ibu. Ini menunjukkan bagaimana respon masyarakat terhadap Kasus masalah ini, kasus ya. ini dari Lampung juga, ya. Gitu. Jadi kita berterima kasih dan meskipun ya saya juga sampaikan, alhamdulillah saya tadi sebenarnya jam 2 sudah selesai. Kenapa saya masih di sini? Saya juga bersama-sama. Jadi kita satu kata. Siapapun yang kemudian akan melawan Dr. Tifa, melawan Dr. Rismond, melawan Rizal Fadila, itu adalah melawan rakyat Indonesia. Betul. Ya. Terima kasih. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat. Oke, makasih ya. Selamat ya Pak. Aksi pengancaman dan pemalakan dilakukan seorang pria terhadap pemilik bengkel mobil di kawasan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku meminta uang jatah bulanan senilai Rp100.000. Pelaku yang awalnya mendatangi bengkel untuk meminta uang sempat pergi sejenak namun kembali datang dengan membawa senjata tajam untuk mengancam pemilik bengkel. Korban pun dipukul pelaku karena menolak menyerahkan uang. Pelaku ditangkap polisi tak jauh dari lokasi pemalakan. Informasi berikutnya, Saudara, Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP merespons pernyataan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri yang menyinggung polemik soal ijazah palsu. Menurut Bara JP, seharusnya saran Megawati juga ditujukan ke Roy Suryo CS.
Bara JP menilai saran Megawati sebagai negarawan layak diapresiasi. Namun ia meminta kalau memang Mega ingin sumbang saran, sebaiknya juga memberi saran ke pihak terlapor Roy Suryo CS yang dinilai memicu kegaduhan. Saran Bu Mega itu udah bagus ya, tapi sebagai negarawan juga Bu Mega sebaiknya juga menyarankan kawan-kawan Roy Suryo dan yang lain itu supaya juga menghentikan apa yang mereka lakukan, hate speech, buat kegaduhan di publik, media sosial itu kan membuat hal-hal yang dianggap mereka betul, nyatanya sekarang Pak Jokowi sudah menyerahkan itu kepada Bareskrim. Kemarin dibawa adik ipar Pak Jokowi dan pengacara ke Bareskrim ijazah tersebut. Sebelumnya dalam pidato sambutannya di acara peluncuran buku di Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung polemik ijazah palsu. Meski tak menyebut nama, namun Mega menantang agar pihak yang sedang digugat tak perlu ragu menunjukkan ijazahnya jika asli. Kalau susah aja, kalau ada ijazah itu pasti ada ini ijazah saya itu. Nah, dengan demikian, nah ini kan saya pusing ya, pusing orang terus waktu saya. Beralih ke informasi lain, Saudara, penyidik Polda Metro Jaya memanggil Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma untuk dimintai klarifikasi dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pemeriksaan Roy Suryo CS berlangsung Kamis pagi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Berdasarkan surat pemanggilan, Roy mengatakan dirinya dimintai keterangan terkait dengan peristiwa 26 Maret lalu. Dirinya pun dimintai klarifikasi terkait dengan profesi dirinya sebagai konsultan. Tidak hanya Roy Suryo, penyidik Polda Metro Jaya juga memanggil Tifa selaku salah satu terlapor kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Tifa menyebut kehadiran dirinya untuk dimintai klarifikasi terkait dengan laporan yang ditujukan kepada dirinya. Tentang ada beberapa hal yang lain yang ditanyakan, apakah soal video begini, saya hanya jawab singkat saja. Apakah itu ada pada surat laporan tertanggal 26 Maret 2025. Ketika ditanyakan tidak terkait dengan itu, ya sudah. Jangan tanya saya yang tidak ada kaitannya dengan itu. Ya, jadi kalau sama tidak ada itu, jadi lokus dan tempusnya tidak sama dengan apa yang ada pada surat undangan, ya sudah, itu tidak perlu dijawab. Jadi saya tadi tanya, dokumen elektroniknya mana? Belum ada Pak dokumen elektroniknya. Ya sudah, kalau belum ada dokumen elektroniknya ya nggak usah diterima. Jadi saya tadi tidak minta berhenti. 90% lebih, hampir 100% pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa tanggal 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan, ya. Dan karena itu saya juga menggunakan hak saya untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan isi substansi dari undangan klarifikasi ini. Hingga saat ini, Saudara, sudah ada 24 saksi yang telah dimintai keterangan dalam proses penyelidikan di Polda Metro Jaya. Pada Rabu lalu, polisi telah memeriksa 3 orang saksi dan pada hari ini, polisi memeriksa 2 orang saksi, yakni Roy Suryo dan Dr. Tifa. Keduanya akan dimintai klarifikasi terkait dengan pernyataan keduanya dalam media sosial yang ditengarai memiliki unsur fitnah seperti yang dilaporkan Jokowi. Objek perkara penanganan kasus ini adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik pelapor, kemudian skripsi, berikut lembar pengesahan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan pihaknya tidak pandang bulu dalam memberantas aksi premanisme
Kapolri menyebut akan menindak tegas aksi premanisme yang telah meresahkan masyarakat. Kapolri mengatakan pihaknya telah menyusun strategi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta stakeholder untuk memberantas aksi premanisme. Menurut Kapolri, penertiban premanisme akan dilakukan tanpa memandang asal kelompok tersebut. Kapolri menekankan akan menindak tegas tanpa kompromi terhadap kelompok yang meresahkan masyarakat. Polri tidak melihat ini dari kelompok mana. Jadi kalau memang mereka kelompok yang terindikasi menggunakan simbol-simbol tertentu, buat kita yang kita lihat adalah tindakannya. Kalau itu meresahkan masyarakat, kita tidak tegas. Jadi apakah ini dari kelompok dalam tanda kutip ataupun siapapun itu, sepanjang itu meresahkan masyarakat, kita tidak kompromi dan kita tidak tegas. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat memang memiliki hak mendirikan organisasi masyarakat. Namun, pemerintah memastikan akan menindak tegas perilaku premanisme. Yusril juga bilang ormas yang terlibat tindakan premanisme akan tinjau ulang status ormasnya. Belakangan, masyarakat dibuat resah oleh aksi premanisme yang berkedok ormas. Dan jika memang terlibat dalam tindak kriminal, ya pemerintah berwenang untuk mengambil langkah hukum dalam konteks penegakan hukum terhadap ormas yang bersangkutan, terutama kepada pengurusnya, dan kemudian status ormasnya itu juga bisa ditinjau ulang oleh pemerintah. Ratusan preman yang kerap meresahkan warga ditangkap polisi di sejumlah daerah. Para preman kerap melakukan pungutan liar terhadap warga, sopir, dan pedagang. Razia aksi premanisme terus dilakukan polisi di sejumlah wilayah. Di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, polisi menangkap seorang juru parkir liar yang mengenakan atribut palsu Dinas Perhubungan. Sementara sejumlah juru parkir lain kabur hingga bersembunyi di dalam toko ketika mengetahui kedatangan petugas razia. Dalam razia, 7 orang ditangkap, 3 diantaranya dilakukan pembinaan, sementara 4 lainnya diproses hukum. Di Sumatera Utara, 1.130 preman ditangkap polisi dari sejumlah kabupaten kota. Mereka ditangkap dalam 954 kasus berbeda pada operasi Pekat Toba yang digelar polisi selama 14 hari. Selain kerap meresahkan warga, para preman ini juga terindikasi melakukan pemerasan terhadap pelaku usaha berkedok organisasi masyarakat atau ormas. Dari total preman yang ditangkap, 178 diantaranya diproses hukum. Operasi ini rekan-rekan sekalian seutuhnya didedikasikan untuk bagaimana Polda Sumatera Utara beserta jajaran melakukan pemberantasan aksi premanisme baik yang dilakukan oleh sekelompok orang, ormas maupun perorangan. Ya, sama-sama kita ketahui bahwa keberadaan mereka ini tidak saja meresahkan masyarakat Sumatera Utara, tapi tidak bisa dipungkiri juga meresahkan orang-orang yang ingin berinvestasi di Sumatera Utara. Polda Jambi menangkap 274 pelaku premanisme. 32 orang diantaranya ditetapkan tersangka dan langsung ditahan. Sementara 242 lainnya dilakukan pembinaan. Para preman ini ditangkap karena kerap melakukan aksi pungutan liar kepada warga, sopir, dan pedagang. Dalam penangkapan ini, polisi turut menyita sejumlah senjata tajam yang digunakan pelaku. Investasi yang dibutuhkan untuk menghidupkan menjalani kehidupan masyarakat yang tentram, yang sejahtera akan terganggu dengan aksi premanisme. Oleh karena itu, saya selaku Kapolda Jambi sudah memerintahkan pada seluruh jajaran Kapolres untuk memberikan respon cepat manakala ada masyarakat melaporkan mengetahui kegiatan atau aksi premanisme dari para pelaku.
Sementara itu 331 preman berkedok juru parkir liar di Palembang ditangkap polisi dalam operasi Sikat Musi 2025. Mereka ditangkap karena tak memiliki izin dari dinas terkait dan kerap meminta uang parkir secara paksa kepada warga. Operasi ini dilakukan polisi sebagai tindak lanjut dari banyaknya laporan masyarakat yang resah dengan aksi premanisme. Razia premanisme akan terus dilakukan secara rutin guna memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Polda Metro Jaya memanggil Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma. Keduanya hadir untuk dimintai klarifikasi terkait laporan yang sebelumnya diajukan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari menyebut tim penyelidik sudah menerima sejumlah barang bukti untuk proses penyelidikan tudingan ijazah palsu Jokowi. Di antaranya beberapa dokumen fotokopi ijazah, printout legalisir, dan fotokopi cover dari skripsi dan lembar pengesahan. Tim penyelidik masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, apakah terdapat unsur pidana atau tidak. Jadi objek perkara penanganan kasus ini adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik pelapor, kemudian skripsi, berikut lembar pengesahan. Sementara itu, saudara, usai diperiksa, Roy Suryo mempertanyakan sejumlah hal, di antaranya soal pasal Undang-Undang ITE yang digunakan. Menurutnya, pasal yang dipakai penyidik tidak seharusnya digunakan tanpa adanya bukti berupa dokumen elektronik dan tidak digunakan untuk mempidana seseorang. Ya, di samping pasal 311, 310, 27 ayat A, ada juga pasal yang mau dimasukkan ke dalamnya, ya, pasal yang diselundupkan. Saya nggak tahu menyelundupkan siapa, ya gitu. Itu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman yang lain. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI masih bergulir. Dan polisi mulai memeriksa sejumlah saksi. Sebelumnya, Jokowi melalui kuasa hukum dan anggota keluarga yang ditunjuk telah menyerahkan ijazah miliknya ke Bareskrim Polri. Ijazah dan dokumen pendukung lainnya dibawa langsung adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, dari Solo. Jokowi menyatakan ijazah itu diserahkan guna keperluan penyelidikan dan pemeriksaan laboratorium forensik. Ia juga menyebut akan memenuhi proses hukum termasuk terkait 2 laporan lain yang saat ini sedang berjalan, yakni di Polda Metro Jaya dan Sleman. Supaya tahu ya, di Bareskrim itu ada aduan. Ada aduan dari seseorang. Menyerahkan berkas ijazah asli, baik yang universitas sama yang SMA, SMP, SD. Kita berikan. Sampai sekarang masih di sana ijazahnya. Yang kedua, ada yang kita melaporkan, itu di Polda Metro, itu beda lagi. Tolong ada lagi yang di sini, di Solo, itu perdata. Beda lagi. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung polemik ijazah milik Presiden ke-7 Joko Widodo. Meski tak menyinggung langsung nama Presiden ke-7 Joko Widodo, Mega menyebut pihak yang terlibat harus menunjukkan ijazahnya dan tak perlu ragu memberi bukti jika ijazahnya asli. Orang banyak tuh sekarang udah gaji urusan ijazah benar bomba. Kalau susah dia,
bahwa dari ijazah dokter itu hasil ini cita-cita saya itu. Nah, dengan demikian, ini kan dari musim ya, musim orang. Merespons pernyataan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri yang menyinggung polemik soal ijazah palsu, Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP menyebut pihaknya mengapresiasi sumbang saran dari Megawati. Namun, sebaiknya hal itu juga ditujukan pada pihak terlapor, yakni Roy Suryo CS. Saran Bu Mega itu udah bagus ya. Tapi sebagai negarawan juga Bu Mega sebaiknya juga menyarankan kawan-kawan Roy Suryo dan yang lain itu supaya juga menghentikan apa yang mereka lakukan, hate speech, buat kegaduhan di publik, media sosial itu kan membuat hal-hal yang dianggap mereka betul, nyatanya sekarang Pak Jokowi sudah menyerahkan itu kepada Bareskrim. Kemarin dibawa adik ipar Pak Jokowi dan pengacara ke Bareskrim ijazah tersebut. Sebelumnya, Jokowi melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya buntut tudingan ijazah palsu. Kelimanya yakni inisial RS, ES, T, K, dan RS. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan terkini kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang dan juru kamera Denny Yosua di Polda Metro Jaya. Selamat malam Zefanya, terkait penggunaan pasal-pasal Undang-Undang ITE yang dianggap Roy Suryo ini tidak tepat, bagaimana tanggapan dari pihak penyelidik dan juga tadi poin-poin apa saja yang digali dalam pemeriksaan tadi? Ya Jihan, memang selain Undang-Undang ITE ada juga UU lain begitu ya yang dikaitkan dengan kasus ini, di mana kalau dari Yaakob Hasibuan ini mengaitkan dengan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik, kemudian dengan UU ITE antara lain di pasal 27A, pasal 30 dan pasal 35. Memang belum ada tanggapan begitu dari pihak tim penyelidik terkait dengan tanggapan Roy Suryo yang memang menyebut bahwa sangat disayangkan jika memang kasus ini dikaitkan dengan Undang-Undang ITE, karena seperti yang sudah disampaikan tadi, Roy Suryo merasa seharusnya Undang-Undang ITE ini tidak untuk memidanakan seseorang begitu. Tapi kita nanti tentu akan menunggu bagaimana pernyataan atau tanggapan dari tim penyelidik sendiri, karena memang kalau kita ketahui untuk mengaitkan dengan Undang-Undang ITE tentu harus ada barang bukti yang berkaitan dengan barang bukti elektronik juga begitu ya, seperti yang disampaikan oleh Roy Suryo tadi. Sehingga kalau kita melihat dari barang bukti yang sudah terkumpulkan oleh tim penyelidik saat ini, seperti yang sudah saya dapatkan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ade Ari ini menyebut dari tim penyelidik ini sudah mengantongi satu buah flash disk berisikan 24 link video YouTube dan konten pada sosial media X. Kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah milik pelapor Joko Widodo, kemudian juga ada print out legalisir, lalu ada fotokopi cover dari skripsi dan lembar pengesahan. Sejumlah barang bukti ini tengah dikumpulkan oleh tim penyelidik dan sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Kemudian juga sejumlah saksi, kita ketahui sebanyak 24 saksi kurang lebih ini telah memberikan klarifikasinya atau keterangannya terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi. Baru saja siang tadi ini Roy Suryo dan juga Dr. Tifa atau Tifauzia Tiasuma ini menjalani proses pemeriksaan oleh tim penyelidik, di mana tadi keduanya kurang lebih sama pertanyaannya oleh tim penyelidik, yakni seputar data-data pribadi kedua saksi ini. Kemudian juga ditanyakan oleh tim penyelidik seputar peristiwa tanggal 26 Maret 2025, di mana di tanggal tersebut Joko Widodo sebagai pelapor di tanggal 30 April 2025 melaporkan
kejadian di tanggal 26 tersebut. Kalau dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari ini menyebut di tanggal 26 itu Joko Widodo sebagai pelapor ini menemukan sejumlah video yang berisi pernyataan terkait dengan tudingan ijazah palsu miliknya begitu ya, sehingga Jokowi ini kemudian memanggil ajudannya untuk mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk bisa dilaporkan ke Polda Metro Jaya untuk diselidiki lebih lanjut. Sehingga dari barang bukti tersebut yang sudah dikumpulkan ini kemudian dipanggil sejumlah saksi-saksi. Kita ketahui diantaranya ini ada saksi berinisial RHS, kemudian RSN, berinisial TT, kemudian ES dan juga KTR. Nah, kelima saksi ini tadi ditekankan oleh Kombes Pol Ade Ari bahwa ini belum dinyatakan sebagai terlapor, tapi sebagai saksi. Sehingga memang fokusnya dari tim penyelidik saat ini adalah bukan untuk membuktikan keaslian dari ijazahnya, tapi untuk mengungkap terlebih dahulu dari peristiwa 26 Maret yang dilaporkan oleh Joko Widodo, apakah ini memang benar ada unsur pidana atau tidak. Sehingga dari keterangan para saksi ini dikumpulkan dengan juga barang bukti yang sudah dikumpulkan ini akan diselidiki lebih lanjut oleh tim penyelidik apakah ada unsur pidana atau tidak. Kemudian juga Jihan dan juga saudara, kita ketahui hari ini selain Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, sebelumnya ini juga ada tiga orang di hari Rabu kemarin ini yang juga dipanggil oleh tim penyelidik begitu ya. Salah satunya yang menghadiri panggilan ini ada Mikael Sinaga juga. Nah, dari sejumlah saksi-saksi ini juga masih akan dilakukan proses penyelidikan, dan memang ada sejumlah saksi yang mangkir atau belum memenuhi panggilan dari tim penyelidik, sehingga ini masih akan dilakukan penjadwalan ulang untuk proses pemeriksaannya. Namun memang dari tim penyelidik belum bisa memberitahu atau menginformasikan kapan pemeriksaan ulang terhadap saksi yang belum hadir ini akan dilakukan. Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Zevanya Situmeang dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Polda Metro Jaya memanggil Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma. Keduanya hadir untuk diminta klarifikasi terkait laporan yang sebelumnya diajukan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari menyebut tim penyelidik sudah menerima sejumlah barang bukti untuk proses penyelidikan tudingan ijazah palsu Jokowi. Di antaranya beberapa dokumen, fotokopi ijazah, printout, legalisir, dan fotokopi cover dari skripsi dan juga lembar pengesahan. Tim penyelidik masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Apakah terdapat unsur pidana atau tidak? Jadi objek perkara penanganan kasus ini adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik pelapor, kemudian skripsi, berikut lembar pengesahan. Sementara itu, usai diperiksa, Roy Suryo mempertanyakan sejumlah hal, diantaranya soal pasal UU ITE yang digunakan, dan menurutnya pasal yang dipakai penyidik tidak seharusnya digunakan tanpa adanya bukti berupa dokumen elektronik dan tidak digunakan untuk mempidana seseorang. Dan kebetulan juga. Kebetulan penasehat. Kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI masih bergulir, dan polisi mulai memeriksa sejumlah saksi. Sebelumnya, Jokowi melalui kuasa hukum dan anggota keluarga yang ditunjuk telah menyerahkan ijazah miliknya ke Bareskrim Polri. Ijazah dan dokumen pendukung lainnya dibawa langsung adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, dari Solo. Jokowi menyatakan ijazah itu diserahkan guna keperluan penyelidikan dan pemeriksaan laboratorium forensik. Ia juga menyebut akan memenuhi proses hukum, termasuk terkait 2 laporan lain yang saat ini sedang berjalan, yakni di Polda Metro Jaya dan Sleman. Supaya tahu ya, di Bareskrim itu ada aduan. Ada aduan dari seseorang. Menyerahkan
berkas ijazah asli, baik yang universitas sama yang SMA, SMP, SD, kita berikan. Sampai sekarang masih di sana ijazahnya. Yang kedua, ada yang kita melaporkan, itu di Polda Metro, itu beda lagi. Tolong ada lagi yang di sini, di Solo, itu perdata, beda lagi. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung polemik ijazah milik Presiden ke-7 Joko Widodo. Meski tak menyinggung langsung nama Presiden ke-7 Joko Widodo, Mega menyebut pihak yang terlibat harus menunjukkan ijazahnya dan tak perlu ragu memberi bukti jika ijazahnya asli. Orang banyak tuh sekarang udah gaji urusan ijazah dan bomba. Ya kok susah ya. Kalau ijazah dulu masih ada ini ijazah saya. Itu nah dengan demikian ini kan saya pusing ya, pusing orang. Merespons pernyataan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri yang menyinggung polemik soal ijazah palsu, Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP menyebut pihaknya mengapresiasi sumbang saran dari Megawati. Namun, sebaiknya hal itu juga ditujukan pada pihak terlapor, yakni Roy Suryo CS. Saran Bu Mega itu udah bagus ya. Tapi sebagai negarawan juga Bu Mega sebaiknya juga menyarankan kawan-kawan Roy Suryo dan yang lain itu supaya juga menghentikan apa yang mereka lakukan, hate speech, buat kegaduhan di publik, media sosial itu kan membuat hal-hal yang dianggap mereka betul, nyatanya sekarang Pak Jokowi sudah menyerahkan itu kepada Bareskrim. Kemarin dibawa adik ipar Pak Jokowi dan pengacara ke Bareskrim ijazah tersebut. Sebelumnya, Jokowi melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya buntut tudingan ijazah palsu. Kelimanya yakni inisial RS, ES, T, K, dan RS. Tim Liputan, Kompas TV. Sorotan berikutnya, Saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan pihaknya tidak pandang bulu dalam memberantas aksi premanisme. Kapolri menyebut akan menindak tegas aksi premanisme yang telah meresahkan masyarakat. Kapolri mengatakan pihaknya telah menyusun strategi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta stakeholder untuk memberantas aksi premanisme. Menurut Kapolri, penertiban premanisme akan dilakukan tanpa memandang asal kelompok tersebut. Kapolri menekankan akan menindak tegas tanpa kompromi terhadap kelompok yang meresahkan masyarakat. Polri tidak melihat ini dari kelompok mana. Jadi kalau memang mereka kelompok yang terindikasi menggunakan simbol-simbol tertentu, buat kita yang kita lihat adalah tindakannya. Kalau itu meresahkan masyarakat, kita tidak tegas. Jadi apakah ini dari kelompok dalam tanda kutip ataupun siapapun itu, sepanjang itu meresahkan masyarakat, kita tidak kompromi dan kita tidak tegas. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat memang memiliki hak mendirikan organisasi masyarakat. Namun pemerintah memastikan akan menindak tegas perilaku premanisme. Yusril juga bilang ormas yang terlibat tindak premanisme akan ditinjau ulang status ormasnya. Belakangan, masyarakat dibuat resah oleh aksi premanisme yang berkedok ormas. Baik. Dan jika memang terlibat dalam tindak kriminal, ya pemerintah berwenang untuk mengambil langkah hukum dalam konteks penegakan hukum terhadap ormas yang bersangkutan, terutama kepada pengurusnya, dan kemudian status ormasnya itu juga bisa ditinjau ulang oleh pemerintah.
Yang juga menjadi sorotan saudara, pebasket asal Amerika Serikat Jared Wineshaw yang bermain di salah satu klub Indonesia ditangkap Polresta Bandara Soekarno-Hatta setelah menerima paket permen ganja. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia menegaskan tidak ada toleransi untuk seluruh pebasket di klub yang menggunakan narkoba. Pebasket asal Amerika Serikat Jared Wineshaw ditangkap Polresta Bandara Soekarno-Hatta terkait kasus narkoba. Kasus ini terungkap atas kerjasama polisi dan Bea Cukai Bandara Suta yang mencurigai adanya paket kiriman narkoba melalui jasa pengiriman. Jared ditangkap beserta barang bukti 132 permen yang mengandung narkoba jenis Delta 9 tetrahydrocannabinol atau THC seberat 869 gram. Paket narkoba itu diracik dalam bentuk permen dan dikirim dari Bangkok, Thailand. Bahwa pelaku ini berupaya yang pertama ini untuk memasukkan jalan dulu, mengirimkan barang. Apabila proses pertama ini berjalan lancar, akan mengirimkan paket yang lebih banyak seperti itu. Pelaku melakukan kegiatannya apabila sudah selesai olahraga, butuh relaksasi untuk kehidupan sehari-hari seperti itu. Awalnya pihak Bea Cukai Bandara Suta mendapati sebuah paket dari Thailand untuk penerima bernama IM yang beralamat di apartemen di Cisauk, Tangerang, Banten. Menurut polisi, Jared turut merancang desain kemasan permen narkoba untuk mengelabui petugas. Sempat tinggal di Thailand. Jadi di Thailand itu dia memiliki beberapa rekanan, termasuk salah satunya perempuan ini. Perempuan ini memang dia di sana itu dia memiliki banyak jalur untuk membeli narkotika jenis ganja, karena memang kebetulan di sana juga kan ilegal. Memang untuk dari atlet JDS ini, memang dia ini karena gaya hidupnya mungkin terbiasa di Thailand dan sebelumnya di Amerika, jadi memang dia terbiasa mengkonsumsi ganja. Jadi ketika di sini dia beserta rekan-rekan yang lain, dia mencoba mengadakan ganja tersebut. Ya, untuk modus permen ini bisa dibilang tergolong baru ya, karena sejauh ini belum ada yang memang melakukan seperti itu ataupun sangat jarang melakukan seperti itu. Dan tentunya apabila ini sudah beredar akan sangat sulit untuk kita deteksi. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) melalui Sekjen Nirmala Dewi menegaskan tidak ada toleransi untuk seluruh pebasket di klub yang menggunakan narkoba. Perbasi juga sudah koordinasi dengan manajemen Liga Bola Basket Indonesia atau IBL untuk memblacklist atlet basket yang tersandung narkoba. Sangat-sangat tidak memberikan toleransi kepada semua pemakai narkoba yang berada di lingkungan basket. Kita juga sudah langsung berkoordinasi dengan IBL dan kita DPP Perbasi beserta IBL sudah terus untuk menginvestigasi, melihat lagi, mentelaah lagi kejadian ini, dan kita berkomitmen untuk memblacklist semua pemain yang terlibat. Dalam paket berisi permen, Jared tidak mencantumkan namanya sebagai penerima. Namun setelah melalui proses penyelidikan gabungan antara kepolisian dan pihak Bea Cukai Bandara Suta, diketahui barang haram itu dikirim untuk Jared. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang, Banten. Ke sorotan lain, saudara, penyidik Polda Metro Jaya memanggil Roy Suryo untuk dimintai klarifikasi dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pemeriksaan Roy Suryo berlangsung sejak Kamis pagi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saat jeda pemeriksaan, Roy mengaku dicecar sekitar 24 pertanyaan terkait identitas dan peristiwa tanggal 26 Maret 2025. Permintaan klarifikasi ini sebagai kelanjutan dari pelaporan yang dilakukan Jokowi akhir April lalu. Selain Roy, Jokowi juga melaporkan 4 orang lain dalam perkara ini. Klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Tadi ya sudah sampai pertanyaan ke 24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi gitu. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro ya. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2025 ya. Harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Tudingan soal kehasilan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kini memasuki babak baru.
Penyidik Polda Metro Jaya mengirimkan undangan klarifikasi kepada Roy Suryo yang merupakan satu dari 5 orang yang dilaporkan Jokowi atas kasus tudingan ijazah palsu. Sebelum menghadiri pemeriksaan, Roy kembali menyebut keaslian ijazah Jokowi dipertanyakan karena skripsi Jokowi juga dinilai tidak lengkap. Akhirnya kami dapat skripsi. Justru ketika dapat skripsi itu Mbak, kami bisa sampaikan skripsinya karena itu primary evidence ya, dan itu skripsi nggak bisa dikatakan salinan gitu ya. Itu skripsi resmi yang disimpan di Universitas Gadjah Mada. Disampaikan oleh siapa waktu itu? Disampaikan oleh wakil rektor. Kepada Anda? Iya, dan saya Dr. Reswan, dan itu kita periksa dan disitulah kita menemukan banyak sekali kejanggalannya, tidak ada lembar pengesahan, tidak ada nama Kasmujur dan lain sebagainya, dan satu kesimpulannya Mbak, sepele saja. Tidak ada nama tidak ada nama dosen pembimbingnya, nggak ada. Pak Kasmujur nggak ada. Di lembar? Di lembar di dalam skripsi itu. Kan aneh gitu yang namanya. Pakar hukum pidana Hipnu Nugroho menilai penyelidik Polda Metro Jaya harus berhati-hati agar tidak terjadi kesesatan objek. Ini kesesatan objek menurut saya. Ada mistak yang diunggah ternyata tidak betul. Yang betul adalah yang dibawa Jokowi. Nah, ini problem besar nanti. Makanya saya kira nanti penyidik juga harus hati-hati. Sebetulnya yang jadi problem itu yang dibawa Pak Jokowi, apa yang diunggah. Yang diunggah betul tidak. Kalau itu analisnya ke sana berarti selama ini ada mistak, kesesatan tentang objek dalam suatu penyelesaian perkara. Sementara itu, Jokowi menyebut sejumlah barang bukti termasuk ijazahnya masih dipegang oleh Barreskrim Polri untuk keperluan penyelidikan dan pemeriksaan laboratorium forensik. Selain penyelidikan Barreskrim, Jokowi menyebut akan memenuhi proses hukum termasuk terkait 2 laporan lain yang saat ini juga berjalan, yakni di Polda Metro Jaya dan Sleman. Menyerahkan berkas ijazah asli baik yang universitas sama yang SMA, SMP, SD kita berikan. Sampai sekarang masih di sana ijazahnya. Yang kedua ada yang kita melaporkan itu di Polda Metro, itu beda lagi. Tolong ada lagi yang di sini di Solo itu perdata, beda lagi. Akhir April lalu, Jokowi melaporkan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Kini penyelidikan polisi tengah bergulir untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Keaslian ijazah Jokowi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kebijakan baru. Dan berita pilihan terakhir, saudara, banjir lahar desa terisolasi. Banjir lahar hujan Gunung Semeru menerjang kawasan Sungai Besuk Lanang, Desa Supit Urang, Lumajang, Jawa Timur, hingga mengakibatkan 1 desa terisolasi. Akibatnya aktivitas warga jadi terhambat. Inilah detik-detik saat banjir lahar hujan Gunung Semeru menerjang kawasan Sungai Besuk Lanang, Desa Supit Urang, Pronojiwo, Jawa Timur. Banjir lahar menyebabkan tanggul jebol karena tak kuat membendung air banjir yang membawa material vulkanik Gunung Semeru hingga mengakibatkan 1 dusun terisolasi. Dusun Sumber Langsep yang terisolir membuat warga kesulitan beraktivitas. Salah satunya aktivitas ekonomi yang terganggu. Untuk tetap memenuhi kebutuhan pangan, warga pun terpaksa berbelanja sayur mayur di tengah sungai. Ya soalnya jalannya susah, habis kena banjir. Nggak ada yang jual lagi. Ya kalau toko ada, kalau sayur nggak ada, cuma ini tok. Siswa-siswi sekolah dasar yang sebelumnya diliburkan karena bencana banjir lahar, Kamis pagi sudah mulai kembali masuk sekolah. Namun, para siswa terpaksa digendong demi melewati arus sungai yang deras untuk bisa sampai ke sekolah. Mulai dari orang tua siswa, perangkat desa, hingga polisi, bahu-membahu berjibaku menggendong para siswa menyeberangi sungai. Jembatan Limpas ini kan merupakan satu-satunya akses warga masyarakat yang menuju ke Desa Sumber Langsep. Kenapa? Jembatan Limpas ini adalah jembatan yang konstruksi bangunannya itu seperti dam atau bendungan. Dan di bawahnya itu ada rongga. Rongga-rongga ini saat ini tertutup oleh material dari banjir Gunung Semeru, sehingga material sekarang berada di atasnya jembatan sehingga warga masyarakat tidak bisa melintas. Untuk mengantisipasi banjir lahar susulan, sejumlah alat berat diturunkan untuk menormalisasi sungai.
Pemerintah daerah setempat juga telah memberlakukan masa tanggap darurat bencana selama 90 hari untuk memaksimalkan proses evakuasi maupun perbaikan sejumlah infrastruktur di sekitar daerah aliran sungai. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang.